kembali pada malam hari ini di dalam siaran online GKBJ Bekasi, di mana pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendalami Alkitab dengan metode BGA, baca gali Alkitab, dan kiranya kita boleh senantiasa, boleh terus semangat untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan persekutuan kita pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Adakah tempat bagi Yesus? Adakah tempat buat Yesus? Dia yang memikul dosamu, ya ketuk pintu hatimu. Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Kau beri tempat bagi dunia, kau beri tempat bagi Kristus. Dalam hati akan masuk, baginya ya tersalib. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Adakah tempat buat Yesus yang memanggil sekali lagi hari ini untuk terima? Besok kan kau terlambat. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama, untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan seperti pujian yang barusan kami naikkan,
mengingatkan kami untuk memberikan waktu kami, untuk memberikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Atas pemeliharaan Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini, oleh Tuhan pakai untuk mendekatkan diri kami kepadamu, semakin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Dan kita akan memasuki bagian yang kedua. Kita akan melihat bersama-sama bagian perumpamaan yang lain yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar. Nah, perumpamaan yang berikut yang akan kita coba renungkan bersama-sama adalah perumpamaan tentang anak-anak di pasar. Nah, mungkin kita pernah membaca ini ya di dalam Lukas 7 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang anak-anak di pasar. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua dan mungkin saudara-saudari bisa mengikutinya juga ya. Lukas 7 ayat 31 sampai 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Nah, demikianlah landasan BGA kita pada malam hari ini. Nah, seperti biasa ada 3 langkah di dalam kita merenungkan firman Tuhan dengan metode BGA, baca gali Alkitab. Yang pertama adalah apa yang kubaca. Jadi terlebih dahulu mari kita melihat ini perikop yang sedang kita baca ini apa sih. Nah, jadi perikop yang kita baca yang tadi Lukas 7 ayat 31 sampai 35 merupakan perumpamaan dari Tuhan Yesus. Jadi ini adalah perumpamaan, di mana perumpamaan ini biasa diambil oleh Tuhan Yesus dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar. Jadi para pendengarnya juga sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena memang contoh atau ilustrasi atau perumpamaan ini diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama, apa yang kubaca. Jadi apa sih sebenarnya perikop yang sedang kita baca ini? Nah, di ayat yang ke-31 sudah dimulai dengan kalimat, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama?" Nah, jadi ini sebenarnya sedang membicarakan siapa sih? Siapa yang sedang Tuhan Yesus bicarakan di dalam perumpamaan ini? Yang Tuhan Yesus bicarakan atau orang-orang yang ingin diberikan perumpamaan ini adalah orang-orang yang menolak Yohanes Pembaptis dan juga orang yang menolak Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi kita dapat melihat di ayat yang ke-30, tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-31, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama?" Nah, jadi Tuhan Yesus itu sedang memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang menolak, baik itu menolak Yohanes Pembaptis maupun menolak Tuhan Yesus. Dan khususnya pada saat itu sebagian orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak keberadaan baik pelayanan Yohanes Pembaptis maupun keberadaan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan
yang biasanya atau satu kisah yang terjadi di masyarakat. Satu hal yang kejadian atau peristiwa sehari-hari yang bisa dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu salah satu yang diambil Tuhan Yesus adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak di pasar. Mungkin ini adalah di pasar yang mungkin belum digunakan pada saat itu. Artinya mungkin misalnya itu adalah pasar yang pada saat itu masih belum ramai. Jadi anak-anak biasa bermain di situ. Nah, adapun permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak pada saat itu adalah permainan pernikahan dan juga permainan penguburan. Nah, mungkin ketika kita masih kecil ya, ataupun kita melihat anak-anak suka bermain-main dengan teman-temannya yang lain, atau bermain boneka-bonekaan, bermain tentang pernikahan, atau bermain yang lainnya. Nah, yang pertama adalah permainan pernikahan. Jadi beberapa anak-anak ingin melakukan permainan sebuah pesta pernikahan. Nah, jadi kalau permainan pesta pernikahan berarti ada pengantin perempuan, ada pengantin laki-laki, dan juga ada yang akan bermain seruling atau bermain musik untuk memeriahkan, dan beberapa yang lainnya nanti akan berdansa di pesta pernikahan tersebut, akan menari, akan memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Namun, meskipun pengantin perempuan, pengantin laki-laki sudah siap, pemain seruling sudah siap, tetapi anak-anak yang lain yang berperan sebagai penari, mereka itu tidak mau ikut menari. Mereka mungkin tidak mau ikut bermain di pesta pernikahan itu, sehingga mereka enggan untuk menari. Gitu ya, mungkin mereka tidak tertarik dengan permainan pesta pernikahan tersebut. Nah, kemudian anak-anak yang lain tadi yang sudah mempersiapkan acara, pengantin pria, pemain seruling, mereka akan berkata kepada anak-anak yang tidak mau ikut dengan mereka itu, mereka berkata, kami sudah meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak mau menari. Gitu ya. Nah, kemudian beberapa orang lagi permainan yang lain yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah permainan penguburan. Nah, jadi di dalam permainan penguburan itu pasti ada orang yang berperan sebagai orang yang akan dikuburkan gitu ya, orang yang meninggal. Kemudian ada yang berperan sebagai penyanyi lagu perkabungan, menyanyi lagu-lagu kedukaan gitu ya. Dan yang lainnya akan berperan sebagai orang yang meratap atau menangis. Nah, tetapi orang yang berperan sebagai peratap atau orang yang menangis menolak peran itu. Mereka tidak mau ikut menangis. Nah, anak-anak yang telah merencanakan permainan ini tadi, mereka akan duduk dan mereka akan berkata, kami sudah meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak ikut menari. Kami sudah menyanyikan kidung kedukaan, tetapi kamu tidak menangis. Nah, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengumpamakan orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan Yesus maupun pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, yang manakah yang disebut sebagai ahli Taurat dan orang Farisi atau orang-orang yang menolak Tuhan Yesus tadi? Nah, yaitu orang Yahudi atau orang Farisi atau orang Farisi adalah mereka yang memberikan sebutan kepada teman-teman mereka. Mereka yang mempersiapkan acara dan yang tidak ikut dengan mereka, mereka akan menyebutnya sebagai tidak mau ikut bersama dengan mereka. Jadi sama seperti ketika Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus tidak mau ikut bersama dengan mereka, tidak ikut dengan rencana mereka, maka mereka memberikan sebutan-sebutan yang hina kepada mereka. Jadi karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak ikut minum anggur dengan mereka. Kemudian mereka berkata bahwa ia kerasukan setan. Jadi mereka maunya ikut permainan pernikahan dalam tanda kutip, ya, ikut permainan kedukaan. Tetapi Yohanes Pembaptis berbeda. Nah, oleh karena Yohanes Pembaptis berbeda, tidak ikut-ikutan dengan mereka, mereka menyebut ia sebagai kerasukan setan, orang yang kerasukan setan. Ia tidak makan roti, tidak minum anggur. Nah, kemudian anak manusia, Tuhan Yesus datang dan ia melakukan hal yang sebaliknya dengan Yohanes Pembaptis.
Ia makan dan minum, dan kemudian ia bersahabat dengan orang-orang berdosa. Tetapi juga mereka menyalahkan dia. Mereka menyebutnya ia sebagai pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Sudah ada yang seperti ini nih, mau ikut makan, ikut minum bersama dengan mereka, tetapi mungkin karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau sesuai yang mereka rencanakan, sehingga mereka menganggap Tuhan Yesus itu sebagai pelahap, sebagai peminum, sahabat pemungut cukai, dan sahabat orang-orang berdosa. Nah, mereka memberikan julukan ya. Kalau kita melihat julukan yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus, yaitu pelahap dan peminum. Ini adalah satu sebutan untuk anak yang durhaka. Dan menurut kitab Musa, ia harus dilempar batu sampai mati loh. Jadi coba bayangin bagaimana orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus, mereka menginginkan Tuhan Yesus itu dirajam batu sampai mati. Di dalam Ulangan 21 ayat 20 sampai 21, di sana dikatakan ya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Pelahap dan peminum sama dengan yang dipakai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk memberikan sebutan atau julukan kepada Tuhan Yesus. Maka ayat 21, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah ini nih, padahal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang salah ya. Ia hanya mencoba untuk mengecam tradisi orang-orang Yahudi ya, yang mencoba membeda-bedakan diri, yang begitu menganggap diri sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga melihat orang lain itu adalah orang yang berdosa, tidak level, bukan sesama mereka. Nah, tradisi itu dilawan oleh Tuhan Yesus. Ia justru ikut makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ia ikut makan bersama dengan pemungut cukai, yang mana pemungut cukai dianggap sebagai musuh dari orang Yahudi, sebagai pengkhianat. Ia berbicara, ngobrol, makan bersama dengan orang berdosa. Ia berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Ia berbicara dengan perempuan-perempuan berdosa, memperkenalkan Injil, memperkenalkan kehidupan baru kepada mereka. Dan ini tidak disenangi oleh orang Yahudi, terlebih oleh orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga mereka melihat itu adalah hal yang salah, dan mereka menginginkan supaya Tuhan Yesus itu dirajam batu sampai mati, sehingga mereka menyebutnya sebagai pelahap dan peminum yang harus dilempari batu. Jadi ketika Yohanes datang sebagai seorang pertapa yang makan belalang dan madu hutan, tidak makan roti dan anggur, orang-orang menuduh dia sebagai orang yang kerasukan setan. Ketika Tuhan Yesus datang, ikut makan, ikut minum anggur, orang-orang Yahudi menyebut dia sebagai pelahap, peminum, teman pemungut cukai, dan orang berdosa. Nah, ini nih yang dilakukan oleh orang Yahudi, sebagian orang Yahudi, dan terlebih oleh orang Farisi dan oleh ahli Taurat. Tuhan mengutus utusan-utusannya untuk datang, untuk mempersiapkan umatnya, bahkan untuk menyelamatkan umatnya gitu. Tetapi yang dilakukan oleh mereka adalah mencari-cari kesalahan dari baik itu Yohanes Pembaptis dan terlebih Tuhan Yesus. Bagaimana mereka sering sekali menjebak Tuhan Yesus. Mereka mencobai dia, mereka mengupayakan berbagai cara supaya Tuhan Yesus itu disalibkan, supaya Tuhan Yesus itu tidak ada di hadapan mereka. Nah, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, perumpamaan tentang orang-orang yang menolak dia, gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menunjukkannya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun orang Farisi, ahli-ahli Taurat mencari alasan untuk menyalahkan Tuhan Yesus,
tetapi karya Allah memberikan bukti kebijaksanaan Allah. Bagaimana anak-anak Allah adalah saksi bagi kebenaran dan kebijaksanaannya. Justru orang-orang berdosa, pemungut cukai, perempuan berdosa yang mereka tolak, yang mereka nyatakan sebagai orang buangan, yang dinyatakan sebagai orang buangan oleh orang-orang Yahudi, justru kepada mereka kasih Allah itu dinyatakan. Kebenaran firman itu terbukti bagi mereka yang mau menerima firman Tuhan tersebut, bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan mereka diubah, mereka diselamatkan, mereka mengalami pertobatan. Sehingga Injil itu disebarluaskan bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi terbuka bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi ini perikop yang kita bacakan, saudara-saudara, perumpamaan tentang orang-orang yang menolak Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka menyalahkan, mencari kesalahan, dan mereka memberikan sebutan-sebutan yang tidak layak kepadanya. Nah, langkah yang pertama, apa yang kubaca. Nah, kemudian kita akan masuk di langkah yang kedua. Kalau begitu, apa pesan yang kudapat? Nah, kira-kira kenapa sih orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat menolak Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus? Coba. Mereka menolak karena Tuhan Yesus, khususnya ya, karena Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu menanti-nanti raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, seorang raja yang akan membangun istananya, membangun kerajaannya, dan akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi ketika mereka sedang menantikan raja tersebut, justru raja yang datang ini lahir dari keluarga tukang kayu. Bahkan lahir di sebuah tempat yang hina. Jadi bagaimana seorang Yesus ini bisa menjadi raja bagi mereka, sedangkan mereka melihat kehidupan sehari-harinya adalah anak dari tukang kayu. Bagaimana ia bisa menyebut dirinya sebagai raja yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi, sehingga mereka tidak mau atau sulit percaya. Ya. Kemudian kalau kita melihat pelayanan, pengajaran Tuhan Yesus yang begitu keras, membuat mereka tidak senang. Sering sekali Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga mereka menolak dia, bahkan berusaha mati-matian mencari-cari kesalahan dari mereka. Mencari-cari kesalahan Yohanes Pembaptis, mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hal ini juga menjadi satu peringatan bagi kita semua, bahwa ada kalanya kita mengalami hal yang sama. Kita bisa menolak keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan yang kita percayai selama ini tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak memberikan apa yang kita doakan selama ini mungkin, tidak memberikan apa yang kita inginkan, maka kita sangat bisa sekali mengatakan atau menghakimi atau berpikiran negatif tentang Tuhan. Wah, jangan-jangan Tuhan ini tidak adil, Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak ada. Buktinya ia tidak menjawab doa saya, buktinya ia tidak memberikan apa yang saya inginkan. Yang akhirnya kita membuat pikiran-pikiran yang jahat tentang Tuhan kita. Nah, ketika kita membiarkan pikiran-pikiran jahat kita terus berkembang tentang Tuhan, ya, merancang-rancangkan yang jahat tentang Tuhan, maka itu selama kelamaan ketika kita membiarkannya, maka akan semakin membuat hati kita semakin tumpul. Dan seperti orang-orang Yahudi ini, mereka akan semakin tegar tengkuk, yang akhirnya mereka lama kelamaan menolak Tuhan Yesus, bahkan mereka menyalibkannya. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang salah, mana kehendak Tuhan. Nah,
Jangan sampai kita membiarkan hati kita dipakai oleh iblis untuk memikirkan yang jahat tentang Tuhan. Ya, kita belajar dari tokoh agama orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, yang kelihatannya secara luar itu begitu luar biasa, begitu pandai, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang begitu dikecam oleh Tuhan. Ya, mereka begitu ingin menyingkirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang Yahudi dan di dalam kehidupan mereka. Nah, jangan sampai iblis memakai pikiran-pikiran kita ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan, yang akhirnya lama-kelamaan kita akan terbiasa, dan lama-kelamaan kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Buktinya, Ia tidak menjawab doa saya. Buktinya, Ia tidak memberikan apa yang saya inginkan. Nah, jadi ini mengingatkan kita semua, saudara sekalian, bahwa mari kita menundukkan hati dan pikiran kita itu kepada Tuhan. Ya, mari kita menerima segala apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini sekaligus menjadi teguran, ya, bukan hanya mengingatkan, dan juga menjadi teguran bagi kita, dan untuk lebih waspada lagi, ya, untuk lebih berhati-hati lagi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sebentar lagi mau memangsa, mau menangkap mangsanya, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan pikiran kita, ya, dengan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Jadi jangan sampai kita membiarkan iblis memakai pikiran kita atau memakai pertanyaan-pertanyaan kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, seperti orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka semakin lama-kelamaan menolak Tuhan Yesus, hati mereka semakin tumpul dan mereka semakin tegar tengkuk, sehingga mereka tidak lagi membedakan mana yang salah, mana yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini boleh menjadi pesan bagi kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Nah, yang harus kita lakukan adalah mari kita belajar melatih diri untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi jangan menolak firman Tuhan, tetapi justru mencoba taat terhadap firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan yang diingatkan, baik itu di khotbah setiap hari Minggu oleh para hamba Tuhan, maupun bacaan firman Tuhan yang kita baca, meskipun itu terdengar sangat keras gitu, ya, tidak nyaman dengan kita, tetapi mari kita tidak menolaknya, tetapi mari dengan taat kita melakukannya. Meskipun begitu berat kita lakukan, tetapi saya mau belajar taat untuk melakukannya. Nah, ini artinya taat. Bukan hanya saat kita bisa melakukannya, tetapi justru ketika berada di bawah tekanan sekalipun, kita tetap taat. Kita tetap mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kita itu tidak mengerti cara kerjanya Tuhan. Ya, Tuhan itu maha luas gitu, ya, cara bekerjanya itu luar biasa gitu loh, ya, maha kuasa. Nah, kita itu pasti tidak akan bisa memahami, tidak bisa mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan, bagaimana Tuhan menyingkapkan karyanya bagi kita. Kita tidak bisa mengerti, sehingga kita harus hanya bisa menundukkan hati kita kepadanya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga semakin kita tahu apa yang Ia kehendaki. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka seperti yang firman Tuhan katakan, yang mencari akan mendapatkannya. Yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Dan bagi barang siapa yang meminta, ia akan menerima. Jadi karena kita tidak mengerti cara kerjanya Tuhan, sehingga kita untuk bisa melakukannya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi marilah kita melatih diri untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita jangan menutup diri kita untuk menolaknya. Enggak, saya enggak mau, berat, susah dan lain sebagainya. Ingat, seperti orang Farisi dan ahli Taurat, ketika mereka
dari hari ke hari semakin menutup hati mereka untuk kebenaran firman Tuhan, maka semakin mereka juga tumpul hati, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pada akhirnya mereka bersuara, salibkan dia. Nah, jadi biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Saudara, mari terus kita memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun itu berat sekalipun untuk kita lakukan, tetapi percayalah, ada kasih Kristus yang memampukan kita semua. Ingat selalu, ya, meskipun manusia itu bisa menolak Tuhan Yesus, bisa menolak Tuhan dalam kehidupannya, tetapi ingatlah selalu satu hal, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak manusia. Termasuk kamu, ingatlah, kasih Allah itu selalu nyata bagi kita. Dia selalu akan menyambut kita untuk kembali datang kepadanya. Marilah kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau setia percaya kepadanya, meskipun apa yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari di tengah situasi yang seperti ini, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk boleh taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mari kita juga menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pada hari Minggu kita akan beribadah, baik itu ibadah tatap muka di gereja maupun ibadah online. Biarlah melalui semuanya itu, melalui rangkaian ibadah, kita diberkati. Setiap gereja-gereja yang mengadakannya boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik, dan kita juga boleh terus diajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami diingatkan untuk menundukkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, dan kami diingatkan juga untuk terus mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Meskipun terkadang berat, sulit untuk kami melakukannya, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu lah yang memampukan setiap kami. Ampunilah kami Tuhan, jika dalam kehidupan ini kami terkadang menolak akan Engkau, menolak akan apa yang Engkau kehendaki, tetapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah menolak kami. Justru Engkau selalu menyambut kami untuk kembali datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada malam hari ini. Dan kami juga setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berada di situasi yang tidak pasti saat ini di tengah pandemik. Ajarkanlah kami Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kami kepadamu di tengah-tengah pergumulan yang ada. Biarlah Engkau yang menguatkan, dan kami rindu Tuhan Engkau menyatakan karya-Mu kepada kami semua. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah minggu yang akan dilaksanakan seluruh gereja-Mu, baik itu ibadah tatap muka maupun ibadah online di rumah jemaat-Mu masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kelancaran daripada ibadah ini, sehingga setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, kami boleh semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan, baik para pelayan di ibadah pada hari Minggu, ibadah tatap muka, maupun yang melaksanakan ibadah online, segala peralatan yang dipergunakan, kiranya Tuhan yang memberikan, yang menguduskan, melayakan, sehingga boleh layak dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, dan kiranya kita semakin mencintai firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.